Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapril Botutie, Prodi D3 Analisis Kesehatan. Di sini saya membawakan materi 3, yaitu vitamin, enzim, dan hormon. Baik, langsung saja materi yang saya bawakan. Yang pertama yaitu materi vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Jadi ada vitamin yang larut dalam air. Yang pertama yaitu vitamin B, kedua vitamin C. Yang vitamin larut dalam lemak itu yaitu vitamin A, kedua vitamin D, vitamin E, vitamin K. Fungsi-fungsi masing vitamin itu yaitu vitamin B. Vitamin B itu adalah sebagai pemecah nutrisi penting yang masuk ke dalam tubuh dan mengubahnya menjadi energi. Kedua, vitamin C ini penting untuk kesehatan gigi dan gusi serta tulang, membentuk sel-sel tubuh dan pembuluh darah, mencegah daya tahan tubuh sebagai antioksidan. Ketiga, vitamin A. Vitamin A ini penting untuk indera penglihatan, menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Yang keempat, vitamin D, penting untuk gigi dan tulang, membantu tubuh menggunakan kalsium dan fosfor, mencegah penyakit rakitis pelunakan pada tulang anak-anak. Yang kelima yaitu vitamin E, penting untuk berfungsi darah, mencegah asam lemak yang berlebihan, menjaga jaringan kesehatan kulit, mata, dan darah. Sebagai antioksidan alami, melindungi paru-paru dari polusi udara. Yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K ini membantu pendarahan akibat pemakaian senyawa aspirin atau antibiotik berlebihan, menurunkan risiko terkena. Saya lanjutkan materi kedua yaitu pengertian enzim. Pengertian enzim ini merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim ini, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi atau aktivitas yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim ini dalam tubuh, metabolisme dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Struktur enzim ini terdiri dari dua komponen, yakni bagian proenzim dan bukan bagian dari protein gugus prostetik. Opoenzim ini tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misalnya pH dan susu. Sedangkan gugus prostetik adalah gugus yang tidak aktif. Zat ini terdiri dari unsur logam seperti besi, mangan, magnesium atau natrium yang disebut kofaktor. Cara kerja enzim ini yaitu secara sederhana, enzim bekerja seperti kunci dan gembok. Pasalnya itu yaitu dalam materi enzim terdapat tempat yang aktif, yang mana substrat itu tertentu dapat bergabung ke dalam dan bekerja secara spesifik. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim ini yaitu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah suhu, di mana suhu ini yang tertinggi membuat kecepatan molekul substrat meningkat, sehingga pada saat bertumbuhkan dengan enzim, energi molekul ini akan berkurang. Faktor yang terakhir itu adalah konsentrasi enzim dan substrat. Besaran konsentrasi enzim ini dan substrat yaitu mempengaruhi kecepatan reaksi. Semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Baik, materi terakhir itu yaitu tentang hormon. Hormon ini adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar
endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ, maka hormon itu akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya mempengaruhi hormon tersebut, yaitu berbeda dengan saraf. Jika perubahan saraf yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu panjang. Hormon ini berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Molekul hormon ini dilepaskan langsung ke aliran darah, walaupun ada juga jenis hormon yang disebut dengan ektohormon yang tidak langsung dialirkan ke aliran darah, melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel target. Hormon insulin ini adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas, berfungsi untuk membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Gula darah sendiri itu biasanya berasal dari karbohidrat dan makanan, yaitu diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Fungsi insulin ini yang pertama yaitu memerintahkan sel untuk mengambil glukosa dari darah. Yang kedua itu mengubah glikogen menjadi glukosa yang dibutuhkan tubuh. Yang ketiga itu menyimpan kelebihan glukosa sebagai lemak. Cara kerja insulin itu gampang. Di saat terjadi peningkatan gula darah itu berfungsi untuk memberi sinyal kepada organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Setelah hormon insulin dihasilkan, maka selanjutnya hormon insulin akan memberi sinyal kepada sel-sel di seluruh tubuh untuk mengambil glukosa ini dalam aliran darah manusia. Ketika glukosa itu sudah mulai diserap masuk ke dalam sel, maka kadar glukosa tubuh itu menjadi menurun dan normal kembali. Glukosa yang diserap oleh sel-sel tubuh digunakan sebagai energi, sedangkan sel-sel yang ada di organ hati hanya akan menyimpan dalam bentuk glikogen yang bisa diubah kembali saat tubuh memerlukan glukosa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.